Halo ya Bunda, kita ganti suasana ya. Saat ini kebetulan saya sedang berada di Otaru Canal, Otaru, Hokkaido, Jepang. Dan saat ini sedang winter, ada turun salju sedikit. Dan fakta menarik tentang Jepang salah satunya adalah negara ini penduduknya merupakan negara yang terpintar di dunia versi majalah Forbes tahun 2019, dinilai dari IQ masyarakatnya yang tinggi, kemudian ranking tes sekolah dan juga peraih Nobel terbanyak. Tidak heran kalau kemudian Jepang disebut sebagai macan Asia dengan penemuan-penemuan dan teknologinya yang mutakhir. Pintar itu kaitannya dengan pendidikan dan membaca buku, ya kan? Penelitian menyimpulkan bahwa membacakan buku sejak kecil kepada anak itu akan meningkatkan kemampuan otak anak. Bagaimana kebiasaan membacakan buku untuk anak di Jepang dan bagaimana pula dengan kondisi di Indonesia? Simak pembahasannya bersama saya Dr. Agnes dalam video edisi spesial Meet Dr. Agnes kali ini. Sistem pendidikan di Jepang terkenal juara. Begitu juga dengan sistem pendidikan untuk anak usia dininya. Keberadaan Yochien atau sekolah TK dan daycare atau hoikuen atau tempat penitipan anak di Jepang memiliki sistem yang menekankan pada pentingnya pembentukan karakter, moral, dan juga kecintaan untuk membaca buku. Selama di TPA dan TK, anak-anak Jepang tidak ditargetkan untuk membaca, menulis, atau menghafal. Tetapi mereka diajarkan untuk mencintai membaca buku sejak kecil dengan cara dibacakan buku oleh guru atau pengasuhnya di TPA setiap hari. Daycare ini atau TPA ini tersedia untuk anak bahkan dari sejak umur 0 hari. Perpustakaan kecil banyak ditemukan di mana-mana, bukan hanya di sekolah tapi juga di ruang publik seperti di ruang tunggu dokter atau di apotek. Setiap anak boleh meminjam buku dari sekolah untuk kemudian dibacakan buku oleh orang tuanya di rumah. Untuk anak yang lebih besar, sekitar usia SD, ada kegiatan membaca buku 10 menit setiap hari sebelum sekolah dimulai. Dengan sistem pendidikan sebaik itu sejak dini, maka tidak heran jika kemudian Jepang dikategorikan sebagai negara yang terpintar di dunia. Bagaimana dengan di negara kita Indonesia? Sayangnya harus diakui bahwa negara kita memang masih tertinggal dalam urusan pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi literasi atau kemampuan membaca pada anak. Tetapi mencintai membaca buku sejak dini itu adalah salah satu kunci. Di Indonesia belum ada sistem pendidikan terintegrasi yang membuat anak suka membaca buku atau dibacakan buku sejak kecil. Tingkat literasi di Indonesia terkenal masih rendah. Program for International Student Assessment atau PISA ini adalah sebuah survei yang menilai kinerja anak pendidikan menengah. Tahun 2018 membawa hasil yang menyedihkan untuk negara kita Indonesia. Survei yang dilakukan 3 tahun sekali ini menilai 3 poin utama yaitu literasi, matematika, dan sains. Pada tahun 2018 terdapat 600.000 anak dari 79 negara yang mengikuti survei PISA ini. Dan Indonesia lagi-lagi menempati peringkat yang termasuk terendah. Untuk kemampuan membaca, negara Indonesia mendapat peringkat ke-6 dari bawah. Dan untuk kemampuan literasi, Indonesia mendapat peringkat ke-7 dari bawah. Sementara untuk sains, Indonesia mendapatkan peringkat ke-9 dari bawah. Kesemua peringkat di 3 kategori turun hampir sama dengan nilai yang didapat pada tahun 2000, menunjukkan bahwa setelah 18 tahun hampir tidak ada perubahan yang signifikan di Indonesia. Rendahnya ranking literasi dalam survei tersebut bisa menjadi gambaran yang menunjukkan betapa masih rendahnya literasi di negara kita. Padahal, menurut UNESCO, literasi itu sangat penting karena literasi yang rendah bisa berdampak kemana-mana. Literasi yang rendah salah satunya berdampak pada angka putus sekolah yang tinggi, kemudian angka pengangguran yang tinggi yang membuat kepercayaan diri menurun. Orang dengan literasi yang rendah sulit untuk mandiri sehingga akan menjadi beban bagi keluarga dan juga negara. Selain itu, literasi yang rendah membuat persoalan baru di bidang kesehatan karena orang-orang dengan literasi rendah biasanya mempunyai pengetahuan yang rendah juga soal kesehatan, tentang kebersihan yang baik dan juga tentang pola makan. Sehingga anak menjadi stunting, gizi buruk, remaja mudah terpapar perilaku seksual sehingga mengakibatkan terjadinya kehamilan dini, aborsi, prematuritas juga meningkat. Kriminalitas, penyalahgunaan obat dan alkohol, kesenjangan dan juga kemiskinan merupakan dampak lain akibat rendahnya literasi. Wah, ternyata serem juga ya dampak literasi rendah itu. Saat ini sebagai orang tua yang tinggal di Indonesia yang sistem pendidikannya belum baik,
maka mau tidak mau orang tua di Indonesia lah yang harus peduli dan mau berusaha supaya menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas. Caranya yaitu tadi, salah satunya adalah dengan membacakan buku pada anak sejak dini. Mengapa membacakan buku untuk anak itu penting dan sejak umur berapa sebaiknya? Ibu-ibu milenial dalam praktek sehari-hari sering saya tanya seperti ini. Bun, anaknya suka dibacain buku nggak? Kemudian kebanyakan menjawab, memangnya anak bayi dibacain buku udah ngerti dok. Padahal membacakan buku untuk anak sejak bayi itu penting dan banyak manfaatnya. Berikut pembahasan tentang beberapa penelitian yang menunjukkan tentang pentingnya menanamkan kebiasaan membaca sejak dini pada anak. Yang pertama, sebuah penelitian menarik di tahun 2019 menyimpulkan bahwa seorang anak yang sejak lahir hingga usia 5 tahun tidak pernah dibacakan buku, ia hanya akan mendengarkan kata sebanyak 4.662 kata saja. Sementara anak yang dibacakan buku sehari sekali akan mendengarkan 296.660 kata. Dan anak yang dibacakan 5 buku dalam sehari akan mendengarkan kata sebanyak 1.483.300 kata. Di sini terlihat bukan betapa jauh perbedaan kata yang didengar oleh anak yang tidak pernah dibacakan buku dan yang sering dibacakan buku setiap hari. Konsekuensinya, anak-anak yang lebih sering dibacakan buku akan lebih banyak memiliki kosakata dan memiliki kemampuan matematika yang lebih baik. Mengapa? Karena pengenalan kata sejak dini ini akan mempengaruhi perkembangan jaringan bahasa di otak. Kecepatan berpikir juga dibentuk melalui interaksi yang erat dengan bahasa. Si anak akan memiliki pengalaman verbal yang lebih banyak dan juga kosakata yang lebih banyak. Lalu daya ingat, daya nalar atau reasoning dan juga kemampuan konseptual akan terbentuk lebih kuat. Yang kedua, sebuah penelitian jangka panjang melakukan tes membaca dan tes IQ pada pasangan 1.890 anak kembar. Mereka melakukannya pada saat anak kembar ini berusia 7, 9, 10, 12, dan 16 tahun. Mereka menemukan fakta bahwa pada anak yang sejak usia 7 tahun kemampuan membacanya sudah lebih baik ketimbang anak seusianya, maka ketika remaja dia akan memiliki kemampuan nonverbal yang lebih baik. Kemampuan nonverbal ini misalnya kemampuan berpikir abstrak, kemampuan menemukan pola-pola, dan juga kemampuan kognitif secara umum. Penelitian tersebut menyimpulkan jika seorang anak memiliki kemampuan membaca yang kuat sejak kecil, maka diprediksi si anak akan memiliki IQ yang lebih tinggi di saat remaja nanti. Ketiga, penelitian pada 7 anak berusia 8 tahun di tahun 2009 menyimpulkan bahwa membaca akan membuat white matter atau area putih di otak bertambah. Penambahan white matter ini akan memperkuat sistem jaringan informasi di otak yang membuat kecepatan berpikir anak saat menerima informasi juga menjadi lebih baik. 4. Menurut penelitian yang berjudul Reading Aloud, Play and Social Emotional Development, membacakan buku untuk anak bukan hanya akan meningkatkan kemampuan literasi, tapi juga meningkatkan kemampuan sosial dan emosional yang diperlukan untuk bisa sukses dalam hidup. Anak akan belajar mengungkapkan perasaannya dengan kata yang sebetulnya adalah hal yang sulit. Sehingga dengan seringnya belajar mengungkapkan perasaan, anak juga akan belajar mengontrol perilakunya ketika merasakan marah atau sedih. Tips membacakan buku untuk anak menurut American Academy Pediatric atau AAP. Banyaknya fakta penelitian yang mengungkapkan tentang pentingnya menanamkan kebiasaan membaca sejak kecil pada anak bagi kemampuan literasi, IQ, dan juga sosial emosional, membuat AAP membuat pernyataan khusus terkait hal ini. Menurut AAP, tidak ada kata terlalu cepat untuk membacakan buku kepada seorang bayi. Membacakan buku kepada bayi dan anak akan menstimulasi perkembangan otak secara optimal dan juga memperkuat hubungan antara anak dan orang tua yang sangat dibutuhkan di dalam periode emas perkembangannya. AAP memberikan tips bagaimana membacakan buku pada anak agar menyenangkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, peluklah anak dan membacalah dengan melibatkan emosi. Bayi usia beberapa hari atau beberapa minggu sudah dapat mengetahui dan memilih suara atau wajah orang tuanya. Walaupun mereka mungkin tidak mengerti kata-kata atau cerita yang dibacakan dari buku,
mereka akan merespon dari emosi suara dan juga ekspresi wajah orang tuanya saat membacakan buku atau berbicara dengan mereka. Mereka menyukai buku berwarna terang dan mereka akan sangat senang berada di pelukan hangatnya lengan ayah dan bunda. Yang kedua, pilihlah buku yang penuh warna dan berbahan keras. Ketika bayi semakin bertambah usianya, mereka akan memegangi buku dan memasukkannya ke mulut untuk eksplorasi. Ketiga, buatlah waktu spesial untuk membacakan buku. Bayi yang aktif mungkin akan kehilangan ketertarikan terhadap sesuatu hanya setelah 1 atau 2 menit. Jadi ikuti saja kemauan mereka, tetapi tetap bacakan buku, bicara, dan bernyanyi dengan bayi secara teratur. Lama-lama ketertarikan dan waktu konsentrasinya akan bertambah. Gunakan waktu spesial ini untuk memberikan perhatian penuh hanya untuk bayi. Jangan lupa matikan TV, komputer, atau telepon genggam untuk fokus hanya kepada bayi atau anak. Yang keempat, lakukan ritual membaca buku setiap hari bersama anak. Setelah usia bayi semakin besar, membaca buku bersama dapat menjadi rutinitas yang membantu untuk menenangkan anak sebelum waktunya tidur. Anak batita maupun balita senang diberi kesempatan untuk memilih. Jadi, biarkan mereka memilih buku untuk dibaca bersama. Anak-anak akan dengan sangat gampang memiliki barang-barang favorit. Mungkin si anak akan meminta dibacakan buku itu lagi dengan topik yang sama. Tawarkan pilihan ayah bunda juga. Yang kelima, buatlah waktu untuk membicarakan tentang perasaan. Anak batita bisa menunjuk gambar objek dan karakter dalam buku. Setelah kemampuan bahasanya bertambah, mereka akan mulai dapat memberi nama gambar yang ditunjuk untuk menyelesaikan kalimat seperti misalnya twinkle twinkle little ... star. Kadang mereka bahkan berpura-pura membacakan buku untuk dirinya sendiri. Membicarakan tentang emosi sebuah karakter di buku akan membantu si anak untuk mengungkapkan juga perasaannya seperti rasa sedih, gembira, atau marah. Keenam, buatlah pertanyaan untuk anak. Anak prasekolah sering punya rasa ingin tahu yang tinggi dan cerewet. Di usia ini, mereka mungkin sudah bisa menceritakan bagian dari cerita favorit mereka dari sebuah buku atau menceritakan cerita sendiri sesuai imajinasi mereka. Beberapa anak sudah mulai tertarik pada huruf alfabet atau mulai menghitung beberapa benda dalam gambar. Tanyakan pada anak tentang cerita dalam buku seperti misalnya, si bebek ini sedang mikirin apa ya? Atau apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan cara yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Percakapan seperti ini akan membuat kemampuan literasi anak meningkat dan juga membuat si anak ingin selalu belajar. Yang ketujuh, tetaplah membaca buku bersama-sama walaupun si anak sudah bisa membaca buku sendiri. Anak tidak pernah terlalu kecil atau terlalu besar untuk membaca bersama ayah bunda. Ketika mereka sedang belajar membaca, ayah bunda masih bisa membacakan cerita untuk mereka dengan tingkat kesulitan membaca yang lebih tinggi dibanding kemampuan mereka saat membaca sendiri. Banyak buku anak yang menarik saat ini. Kebersamaan anak dan orang tua dalam ritual membacakan buku ini memiliki dampak yang sangat baik terhadap perkembangan seorang anak karena akan menguatkan hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuh, orang yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa saat ini negara kita sedang mengalami krisis literasi. Tindakan sederhana membacakan buku untuk anak sejak dini di era gadget saat ini mungkin akan lebih sulit, tetapi melihat buruknya dampak rendahnya literasi di negara kita, sudah saatnya buat orang tua untuk peduli dan bergerak. Luangkan waktu 15 menit saja sehari sebelum tidur untuk membacakan buku pada anak. Bukan hanya akan berdampak besar untuk otak dan juga sosial emosional atau kemampuan literasi anak, tapi dampaknya juga besar supaya negara ini bisa menghasilkan remaja dan dewasa yang berkualitas. Yuk kita mulai kebiasaan baik ini sejak sekarang. Selamat membacakan buku untuk si kecil. Bye!